Dulu tuh kan waktu kuliah enak ya rasanya kalau kita punya penghasilan tambahan. Waktu itu awal-awal siaran di radio jam 12 malam loh, Kak, bayangkan. Jadi siaran Asik, itu 12 malam ya? iya, programnya tuh harus program yang 12 malam dulu. Tadi soal kuliah, kerja, dan kesibukan ini ya Kak, lulus berapa lama Kak Analis? Karena biasanya ini anak-anak itu akan alibi nih, wah sibuk kerja, terus nanti lulusnya lama-lama juga nih. Hai Studenasia, apa kabarnya? Balik lagi di Daily Studenasia. Kali ini aku barengan sama Kak Analis Praramadani, di mana Kak Analis ini adalah seorang presenter dari Liputan 6 dan juga seorang profesional MC, moderator, dan juga seorang public speaker. Nah, kali ini kita akan ngobrolin seputar bagaimana sih berkarir di dunia jurnalistik. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Analis. Halo, Kak Arya. Kak Haria Asik. ya? Kak Kak Haria, Haria. Haria aja panggilnya. Apa kabarnya, Kak? Baik, Alhamdulillah. Kak Haria baik juga kan malam hari ini? Baik juga. Ini meskipun lagi pandemi, sibuk kerja masih ya, Kak ya? Oh, masih sih, Alhamdulillah. Tapi seringnya juga sekarang kan event-event gitu di rumah ya. Jadi Ya. moderator online, MC online, gitu-gitu. Jadi semuanya harus serba dari rumah, harus menyiapkan perangkat sendiri nih, kayak ring light, yang kayak gitu-gitu. Mas Arya pasti Betul. ngerti. Tapi justru sebenarnya masa pandemi gini karena semua serba online, ini menjadi apa ya, kesempatan buat para moderator, para MC yang biasanya kita datangnya di tempat-tempat acara secara ketemu orang ramai, ini malah cukup ramai karena semuanya serba online gitu. Mungkin dirasain sama Kak Andres juga nggak? Ya, semuanya jadi serba online. Yang aku awalnya gaptek, terpaksa aku harus tidak gaptek nih. Jadi harus benar-benar bisa paham gimana main di webinar, Webex, terus Zoom. Jadi harus benar-benar terampil lah ya untuk apa namanya, memanage dan juga utilisasi semuanya. Oke. Baik, Kak Analis ini kan kita tahu ya, ini sebagai seorang presenter pastinya kesibukannya sebagai seorang jurnalis. Tapi sebelum kita masuk ke pengalaman seorang jurnalis nih Kak Analis ya, sebenarnya background pendidikan Kak Analis itu apa sih Kak? Background pendidikan aku tuh ekonomi, manajemen. Ekonomi. Ya, Iya. oke, ekonomi manajemen. Terus gimana nih awal ceritanya akhirnya suka dengan dunia jurnalis ini? Apakah benar-benar sebenarnya ada rasa tertarik dengan jurnalistik atau sebenarnya malah kecemplung nih? Sebenarnya gara-gara apa ya? Dulu tuh kan aku siaran radio, Mas. Terus waktu aku kuliah, terus aku tuh datang ke UGM Fair kalau nggak salah, dan waktu itu ada Suara Gama FM waktu itu, dan waktu itu kayaknya lagi nyari penyiar deh, audisi penyiar. Terus aku ikut-ikut aja lomba-lombanya gitu, lomba-lombanya. Terus nggak tahu ya mereka ada open recruitment gitu loh. Terus aku daftar, nggak tahu ya dipanggil, ikut interview, jadi siaran deh di Suara Gama FM. Nah, terus dari situ ngerasa seru aja ya di dunia media tuh, karena benar-benar dituntut harus kreatif, harus bisa memanage waktu, harus paham tentang ilmu apapun, knowledge-nya tuh harus selalu ditambah. Dan itu seru banget karena kan kita kerjanya dinamis ya, mengikuti apa yang lagi happening, apa yang akan terjadi besoknya, apa yang jadi kayak bener-bener wow, up to date banget, dan itu rasanya menyenangkan karena bisa lebih tahu informasi awal kan, karena garda depannya waktu itu jadi kayak harus tahu informasi yang awal. Nah, dari situ aku jadi tertarik. Oh, ini kan aku baru di lingkup anak muda waktu itu. Terus habis itu aku ngerasa gimana kalau aku upgrade, aku pengen nyobain di lingkupnya ranahnya lebih serius nih, kayak misalkan yang kayak politik lah, terus kayak peristiwa mungkin, terus yang bencana alam, yang pokoknya hal-hal yang itu deh, pokoknya hal-hal yang signifikan banget dampaknya ke masyarakat Indonesia. Terus akhirnya aku saat itu tertarik, udah akhirnya aku nyobain lomba. Waktu itu ada lomba MTech Goes to Campus. Terus
Emtek itu jadi perusahaan yang dia tuh punya anak perusahaan Indosiar sama SCTV. Terus bikin acara news presenter competition, aku join, aku ikut, juara 2 waktu itu. Terus ya udah dari juara 2 itu akhirnya direkrut jadi presenter di Biro Jogja. Jadi di Oke. Indosiar. Jadi di situ dulu dan itu masih masih freelance lah hitungannya masih yang freelancean karena aku masih kuliah kan, jadi sambil kuliah sambil aku siaran dan gak taunya waktu kuliah kok kayaknya aku kurang passion ya di manajemen gitu. Oh gitu. Akhirnya, Rasa malah kurang passion di jurusan ya? iya, jadi ngerasa kurang passion di jurusan aku. Terus, tapi aku suka sama ilmunya. Tetap ilmu 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 manajemen, marketing, finance itu kan bener-bener ilmu hidup ya. Maksudnya itu kayak Ya, tetap bisa dipakai di diterapkan. mana-mana ya. Bisa diterapkan walaupun kita mau profesi apapun kita harus tetap bisa ngatur duit, kita harus tetap bisa ngatur orang atau dan segala macamnya. Jadi itu tetap aku terapkan, cuman nggak yang aku jadikan profesi karena aku merasa lebih nyaman ketika jadi jurnalis. Terus I ya udah see. akhirnya aku nyemplung menjadi jurnalis, Mas. Berawal dari radio, terus mencoba mengikuti lomba di kampus. Mhm. Kira-kira itu waktu semester berapa sih, Kak Nelis? Waktu itu tuh kalau nggak salah semester 2 atau semester 3 gitu ya, kalau nggak Oke, salah. berarti masih baru-baru banget ya waktu itu sebenarnya. Masih baru banget, baru banget Kak. Aku bener-bener yang masih meraba-raba. Soalnya waktu dulu tuh kan waktu kuliah enak ya rasanya kalau kita punya penghasilan tambahan. Oh, Dan betul. ya kan, bener kan, karya pasti ngerasain deh. Terus akhirnya aku merasa, wah kok seru banget nih. Iya. Aku dari siaran radio terus aku daftar siaran lagi di TV terus aku juga nge-MC dalam macam kok enak ya gitu dapat duitnya terus ya itu jadi motivasi aku juga jadi aku nggak sama sekali nggak minta sama orang tua kuliah tuh pure sampai aku lulus tuh ya aku ini apa pakai uang aku sendiri buat jajan buat ngapa-ngapain buat kebutuhan aku lah gitu. Ya, sebagai bentuk kemandirian ya, dan membuktikan kalau Kak Anelis tuh bisa mandiri, tidak nyusahin orang tua. Mungkin itu juga yang menjadi motivasi Kak Anelis waktu itu nggak sih? Iya benar Kak, benar. Hmm. Anak terakhir ya, aku anak terakhir. Jadi aku mikir gini, gimana ya caranya supaya aku tetap bisa bertahan dan aku nggak menyusahkan. Justru aku malah pengennya kayak lebih banyak aku ngasihnya nih daripada aku dikasihnya gitu. Karena aku ada rasa nggak enakan gitu. Terus ya udah, alhamdulillahnya sama Allah dikasih jalan untuk bisa kerja sambil kuliah. Kerjanya yang MC-MC gini dan ternyata MC itu seru dan duitnya lumayan banyak loh. Wow. Iya, ya Anyway, kan? waktu awal-awal dulu jadi jurnalis, jadi anak radio, jadi akhirnya berpindah menjadi anak TV. Komentar dari orang tua kayak gimana sih, Kak Anelis? Kan apalagi anak bungsu nih. Biasanya kalau anak bungsu ini kan ibaratnya orang tua tuh sayang banget nih sama anak bungsu. Pokoknya apa yang diminta anak bungsu dijabanin deh gitu. Nah, ini Kak Anelis ini malah justru mendobrak stigma itu ingin mandiri. Gimana nih komentar orang tua waktu itu? Oh, sangat support sih. Jadi waktu itu aku kan cerita kalau Oma aku pengen ini siaran di radio. Waktu itu awal-awal siaran di radio jam 12 malam loh, Kak, bayangkan. Jadi siarannya Asik, itu 12 malam ya? iya programnya tuh harus program yang 12 malam dulu sebelum kita ke prime Yang gak time bisa kan kita tidur itu harus ya kayak programnya ya? harus jam 12 malam dulu insomnia nama programnya dan itu aku kayak mah aku ini nggak apa-apa ya gitu awalnya kan kaget yang kayak hah masa sih iya tapi nggak apa-apa kok aman kok karena ada satpam ada ini dan segala macam aku jelasin itu kan pinter-pinter kita ngerayu tuh ya terus Ya. orang tua kayak oh ya udah nggak apa-apa akhirnya gitu akhirnya aku siaran malam tengah malam tuh dan itu disupport sih sama orang tua. Terus habis itu aku juga bilang aku nge-MC nih gitu. Ya oke nggak apa-apa tapi kuliahnya tetap harus jalan ya dengan catatan kuliah tetap harus jalan. Oke. Nah, Iya. iya jadi kayak ya udah otomatis aku kan harus sebisa mungkin gimana ngatur waktu kuliah tetap jalan tapi aku siaran tetap lanjut nge-MC juga aku tetap lanjut. Jadi itu aku bener-bener harus bisa inilah kayak kadang ada jadwal tabrakan MC event di mana
terus aku kuliah, aku terus kayak ngalahin si eventnya ini ya tetap harus kuliah kan soalnya. Jadi Prioritas ya. prioritas bener gitu. Jadi Tapi ngomongin kan tadi soal kuliah, kerja, dan kesibukan ini ya Kak. Lulus berapa lama Kak analis? Karena biasanya ini anak-anak itu akan alibi nih, wah sibuk kerja, terus nanti lulusnya lama-lama juga nih. Apakah mengganggu untuk enggak, perkuliahan? enggak sih, alhamdulillahnya Kak, alhamdulillahnya aku lulusnya tepat waktu. Aku 3 tahun lebih 11 bulan mungkin, 3 tahun Hmm. 11 bulan. Jadi Udah, kesibukan itu bukan alasan ya buat telat lulus ya. iya, tetap harus tanggung jawab kan, karena udah milih kuliah, otomatis sudah dimulai, harus diselesaikan. Jadi biar plong aja gitu Kak. Soalnya kalau enggak, aku nggak plong. Aku soalnya motivasinya gini sih, kalau aku udah Gimana tuh? lulus, aku aku tuh kan gini, aku ngerasain kalau aku belum lulus nih, aku masih freelance, masih part time. Kalau aku udah lulus, aku bakalan full time di Jakarta gitu. Aku motivasinya gitu, aku bakalan kerjanya full time, digajinya full. Jadi nggak yang digaji yang part time lagi. Terus aku mikir lebih sustain juga kan, kayak setiap bulan gajian, dan aku kayak udah merencanakan bahwa aku pengen merantau supaya aku tahu rasanya pulang sih. Jadi ya Iya. supaya supaya Biar supaya lebih ini aja sih, lebih tough aja sih, lebih tangguh gitu. Jadi merantau supaya tahu artinya pulang, supaya tahu artinya kangen orang tua, kangen rumah, ya. Iya. Oke. Menjadi seorang jurnalis, gini, kita balik lagi ke seorang jurnalis ya. Jadi jurnalis, kerja di media dari semester 2 dan semester 3 lah sekitar itu. Suka dukanya selama menjadi seorang jurnalis dari zaman kuliah sampai udah lulus kuliah. Itu Hmm. ada bedanya nggak, Kak Anelis? Ada bedanya. Jadi waktu aku freelance di Jogja itu tuh aku siaran aja, nggak pakai liputan. Jadi bener-bener cuma di depan layar aja, nggak yang harus di belakang nyari-nyari berita segala macam. Sedangkan ketika aku di Jakarta, aku harus liputan, aku harus ikut, misal kalau ada liputan demo ya aku ikut demonya. Terus kalau misalkan ada liputan banjir ya ikut Oh. banjir, ada liputan gunung meletus bukan gunung meletus, tapi waktu itu aku nggak sampai ikut yang bencana-bencana sih. Jadi memang menurutku lebih mudah ketika waktu aku freelance di Jogja. Nah tapi waktu di Jakarta itu banyak banget ceritanya karena bener-bener diasah kemampuan multitaskingnya, karena pertama aku tuh harus banget sebagai anak baru itu aku harus menyesuaikan diri, aku harus adaptasi sama lingkungan baruku, sama kameramen-kameramen yang udah lama. Kan ada kameramen-kameramen yang udah senior gitu, yang bahkan usianya udah 50, udah tua-tua gitu, tapi kayak tetap jadi partner kita kerja, partner kita di lapangan. Jadi aku harus kayak tetap menyesuaikan gitu. Terus Oke. setelah itu aku juga, dan aku nggak sendirian karena kan waktu itu satu tim itu isinya driver satu, kameramen satu, sama reporter, dan itu tuh kayak kita bertiga kemana-mana ya harus klop, dan harus harus aku yang mandu karena aku yang ngelit gitu. Jadi tanggung jawabku adalah aku ngelit apa yang mau dicari, kita mau kemana, angle-nya mau ngambil apa, terus harus koordinasi juga sama orang yang di kantor, sama koor liputan, sama produser. Jadi kayak bener-bener multitasking kan, hubungannya nggak cuma ke tim aja, tapi hubungan antara tim, kemudian hubungan antara koor liputan, dan hubungan antar produser. Jadi banyak banget bercabang. Bang. Dan hubungan ke narasumber juga. Nanti siapa mau wawancara siapa gitu. Terus ya banyak banget. Jadi kayak udah berapa cabang tuh narasumber, tim, koor liputan sama produser, ada 4 cabang, dan itu harus dalam satu waktu. Itu wah bener-bener. Itu tantangan menjadi seorang jurnalis yang real gitu ya, udah bukan freelance lagi, tapi emang bener-bener terjun di lapangan, nyari bahan, liputan, belum lagi kalau misalnya ada drama-drama dengan narasumber atau mungkin orang kantor, jadi kayak ada bumbu-bumbunya juga kayak analis ya. Betul sekali, itu tidak terhindarkan, Kak. Jadi otomatis selalu seperti itu. Mana kan ada mungkin kita ngerasanya sama partner kok kayaknya kurang ini ya, kita kurang sejalan, atau mungkin sama
tim di kantor kok kayaknya misal mereka minta harusnya ambil gambar yang ini, tapi kan nggak bisa misal waktu itu. Jadi kita harus gimana menjelaskannya supaya paham, sama-sama satu paham. Kadang kan ada yang nggak paham, ada yang masih bingung gitu. Jadi kayak harus benar-benar komunikasi itu harus benar-benar bisa dijaga dengan bagus, dan itu tantangan terberatnya di situ. Karena biasanya kan aku kalau misalkan mau liputan itu kita udah di plotting nih. Oh, pagi ini kemana? Misal aku tuh paling sering di plotting ke KPK gitu. Jadi kayak ke KPK gitu. Jadi kayak siapa terus nanti paling ditelepon kayak siapa nih yang diperiksa hari ini siapa aja gitu. Terus nanti paling aku lihat kan biasanya ada datanya di KPK terus aku fotoin ini, terus kayak mereka nanti kayak oke, dicari yang paling ini ya, yang paling apa, yang paling urgent dan paling paling terkenal. Misalnya kayak yang paling terkenal tuh apa, gubernur mana gitu, gubernur yang diperiksa atau lagi apa, atau mungkin yang posisinya menteri. Nah, yang dicari itu yang kayak gitu-gitu. Jadi emang harus sambil bisa milah-milih berita. Nggak semuanya kita harus beritain, karena kita harus benar-benar fokus sama sesuatu yang istilahnya apa ya, urgent. Ada 3 hal sih aku dulu diajarinnya. Harus ini beritanya itu menarik apa enggak, terus ini beritanya itu aktual apa enggak, terus habis itu ini beritanya penting apa enggak. Jadi kayak 3 ini sih. Oh, beritanya menarik aja, tapi aktual nggak? Oh, udah kemarin-kemarin. Oh, nggak, berarti nggak naik. Ini beritanya aktual nih, baru hari ini. Terus penting nggak tapi? Penting nggak ini? Oh, penting. Terus menarik nggak tapi? Enggak, membosankan. Oh, ya udah berarti nggak diangkat. Jadi kayak kita harus pinter-pinter memilih angle berita yang mau dinaikin secara on air. Jadi nggak semua kabar, semua peristiwa itu bisa diberitakan, tapi ada 3 hal tadi ya yang menjadi perhatian seorang jurnalis, apakah itu penting, urgent-nya, ataukah aktualnya tadi juga ya. Oke. Baik, Kak Anelis, pasti pengalaman Kak Anelis seputar liputan di lapangan itu kan banyak banget nih. Ada nggak sih Kak Anelis, boleh diceritain juga mungkin liputan yang paling tidak disukai mungkin? Pengalaman saat apa sih ketika paling tidak disukai itu waktu ngapain? Karena menurutku semuanya punya tantangannya masing-masing ya. Jadi pasti aku menikmati setiap prosesnya. Walaupun mungkin aku ada ngeluhnya dikit nih, ngeluhnya mungkin lebih kayak ke aduh ini jam segini, atau kayak ini aku udah overtime banget nih, atau ngerasa kayak aduh kok cepet banget, maksudnya kayak cepet banget dari sini dipindah ke sana, dipindah ke sini gitu. Paling cuma di situ aja, tapi overall nggak ada yang nggak aku suka sih, semuanya insya Allah alhamdulillahnya aku menikmati semua proses. Passionate banget lah soalnya sama Kak Anelis ya. Ya, alhamdulillah punya passion. Kak Anelis, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman yang masih menjadi mahasiswa yang nantinya pengen jadi jurnalis nih cita-citanya? Pertama harus siapkan mental terlebih dahulu, karena akan sangat membuat mental kita semakin tangguh, karena liputan di lapangan itu benar-benar mengasah kemampuan kita untuk sabar, untuk bisa bekerja dalam tim, untuk apa ya, secara fisik juga kita benar-benar bakalan sangat capek karena kita wira-wiri, kena panas, hujan, banjir, atau apapun lah itu di luar sana. Itu kita harus sehat jasmani rohaninya menurut aku. Terus setelah itu harus diluruskan niatnya, karena ketika kita mau jadi jurnalis, niatnya itu bukan uang ya, karena ya kita tahu lah di Indonesia tuh memang gaji jurnalis itu mungkin kelihatannya itu ya untuk dibandingkan sama gaji-gaji yang lain, pekerjaan profesi-profesi yang mungkin profesi di korporat atau BUMN dan lain-lain tuh mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kita di sini bukan berarti bahwa jadi jurnalis itu nggak penting, penting banget, karena kita merupakan salah satu media penyambung lidah rakyat, aspirasi rakyat. Terus kayak benar-benar harus makanya diniatin lurus kalau pengen berkontribusi buat negara, karena pengen menyampaikan berita-berita yang objektif
objektif gitu. Pengen menyampaikan berita yang informatif, berita yang bisa mengedukasi masyarakat gitu. Jadi harus benar-benar difokusin niatnya itu aja. Tapi insya Allah rezeki itu bakalan ngalir terus kok dari Amin. situ. Oh, Bahkan jadi jurnalis pun aku ngerasain kok aku waktu itu tiba-tiba dapat kesempatan diundang buat jadi MC di acara kementerian atau apa karena udah sering kan, sering interview, sering apa gitu kayak oh ya jadi itu sangat membuka kesempatan untuk networkingnya semakin tinggi dan dari networking itu karirnya juga bakalan makin tinggi juga gitu. karena rezeki nggak melulu soal uang ya, Mm-mm. koneksi, kesempatan itu Koneksi juga rezeki benar. juga. Bener banget, koneksi itu kan kayak lebih dari uang sih menurut aku. Jadi kayak, oh punya koneksi di sini, oh oke, gini-gini. Jadi kayak nggak melulu soal uang gitu. Oke, oke, Kak Analis, sebagai closing statement nih ya, bukan satu kata sih, 3 kata aja deh sebagai seorang jurnalis. Tiga Satu kata kata, biasa nih, 3 kata. apa ya? Boleh nyambung, boleh sebuah kalimat. Yang pisah-pisah boleh nggak sih? Boleh. Bisa, bisa boleh. Tiga kata. Hmm, challenging, fun, ada senangnya juga sih. And rewarding aja sih. Oke, Itu challenging, fun, dan rewarding. Oke, thank you Kak Analis untuk Indonesia kali ini. Terima kasih udah mau diajak ngobrol. Sukses selalu dan sehat selalu buat Kak Analis dimanapun dan kapanpun berada ya. terima kasih. Thank you Kak Terima Harya. kasih. Sehat Thank you, selalu ya. bye.